Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam materi pengolahan data, di mana pertemuan kali ini kita akan mengulang kembali tentang modus. Di sini Bu Santi akan mengingatkan kembali materi tentang modus yang telah kalian pelajari di waktu semester 1. Di sini perlu kalian ketahui dari mulai pengertian apa itu modus sendiri. Nah, masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan modus? Ya, modus adalah data yang paling sering muncul. Atau bisa dikatakan juga modus adalah data yang memiliki frekuensi yang paling besar. Ini kalian yang harus diperhatikan. Berarti modus adalah merupakan data, tapi datanya yang seperti apa? Yang memiliki frekuensi yang paling besar atau yang paling banyak atau yang sering muncul. Di sini modus dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel maupun diagram. Untuk lebih jelasnya di sini Bu Santi sajikan beberapa contoh. Anak-anaknya tolong perhatikan dan simak dengan baik bagaimana kalau kita akan menentukan modus dari berbagai macam soal yang sering muncul di dalam ujian. Ada contoh yang pertama. Di sini bagaimana menentukan modus kalau berbentuk daftar? Contohnya sudah ada. Tentukan modus dari sekumpulan data berat badan siswa kelas 6, tentu saja dalam satuan kilogram. Datanya seperti di bawah ini, tolong diperhatikan datanya. Di sini ada data berat badan siswa kelas 6. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian bisa menuliskan setiap data itu ada berapa orang. Di sini Bu Santi untuk 30 kg, artinya berat badan 30 kg, kalian itu ada berapa data atau ada berapa siswa. Nah, caranya boleh kalian seperti yang dilakukan oleh Bu Santi. Tolong perhatikan, ini Bu Santi sudah ada coret untuk yang 30 kg yang pertama. Baru ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang 30 kg ada 4 orang. Selanjutnya yang 31 kg, sama halnya seperti tadi. Kita akan melakukan coret yang 31, baru 1, 2. Dicari ada lagi tidak? Kalau tidak berarti 31 adalah 2 orang. Yang ketiga 32 kg, kita cari. Ternyata yang 32 kg itu hanya ada 1 orang. Lalu 33 kg ada 1, 2, 3 dan tidak ada lagi 3 orang. Yang terakhir berat badannya 34 kg, itu ada 1, ada 2. Nah, seperti ini. Terlihat sudah dicoret semua. Hati-hati di sini kalian, jangan sampai keliru, jangan dicoret tapi tidak dihitung. Nah, dari data di sini, bagaimana kalian menentukan modus itu sendiri? Maka dilihat frekuensinya atau banyak siswanya. Di sini banyak siswa yang paling banyak berapa? Nah, tentu saja yang paling banyak adalah 4 orang. Nah, ini baru frekuensinya. Yang namanya modus adalah datanya yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Berarti modusnya adalah 30 kg. Paham? Ulangi, di sini adalah bagaimana cara menentukan modus. Kalian cari frekuensi mana yang paling banyak. Tentu saja di sini adalah 4. Lalu 4 itu merupakan datanya untuk berapa kilo? 30 kg dan itu merupakan modus. Berarti modusnya adalah 30 kg. Jadi, modus dari data berat badan siswa kelas 6 tersebut adalah 30 kg. Oke, paham seperti ini? Kita ke soal 1B nih. Anak-anak yang 1B ini adalah
soal yang sering sekali keluar di dalam ujian. Nah, soalnya seperti berbentuk cerita di bawah ini. Dari 40 siswa kelas 6 diperoleh data pekerjaan orang tua siswa sebagai berikut. Ada 15 orang sebagai PNS, 12 sebagai karyawan swasta, 4 orang TNI, dan sisanya wira swasta. Modus pekerjaan orang tua siswa kelas 6 adalah, di sini perlu kalian karena soalnya selalu berbentuk uraian, ada diketahui. Diketahuinya adalah banyak orang tua. Artinya di sini sama dengan banyak siswa, berarti adalah 40 orang. Lalu yang bekerja sebagai PNS ada 15 orang. Nah, di sini kalian tuliskan. Lalu sebagai karyawan swasta, lihat di soal, karyawan swasta itu adalah 12 orang. Sedangkan sebagai TNI ada 4 orang. Yang ditanyakan pasti di sini adalah modusnya dari pekerjaan orang tua siswa kelas 6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena di sini ada suatu pekerjaan yang belum diketahui jumlah orangnya, yaitu wira swasta. Ini belum tahu berapa orang, maka kalian perlu mencarinya. Wira swasta sama dengan, yaitu kita memiliki jumlah seluruhnya, banyak orang tuanya. Dikurangi ada PNS, ada karyawan swasta, lalu ada TNI. Lalu substitusikan sesuai dengan yang diketahui. Ada 40 untuk banyak orang tuanya, PNS-nya ada 15, karyawan swastanya ada 12, TNI-nya adalah 4. Setelah kita hitung dengan cara mengurangkan, maka wira swasta itu sebanyak 9 orang. Setelah ini, baru kalian perhatikan dari masing-masing frekuensi sesuai pekerjaan orang tua siswa. Di sini wira swasta ada 9 orang. Lalu PNS 15 orang. TNI 4 orang. Sedangkan karyawan swasta 12 orang. Dari data itu, mana yang paling banyak? Tentu saja 15. Nah, itu belum modus, itu baru frekuensi yang paling banyak, yaitu 15. Baru kalau kita menentukan modus, maka modusnya adalah datanya, yaitu PNS. Jadi, modus dari soal tersebut adalah PNS. Oke, pahami untuk yang 1B? Kita ke soal selanjutnya biar anak-anaknya lebih paham. Namun di sini tentu saja berbeda. Di sini menentukan modusnya dari tabel. Nah, kalau dari tabel ini sangat mudah sekali anak-anaknya. Lihat di sini ada data tabel pembelian bahan pokok dalam setahun. Ada datanya yaitu jenis barang. Di sini ada frekuensinya yaitu banyak pembelian. Beras 8, minyak goreng 5, dan seterusnya sampai telur. Yang ditanyakan itu kita mencari modus dari data tersebut. Maka cara penyelesaiannya, tolong perhatikan frekuensi. Nah, frekuensi di sini berarti banyak pembelian. Banyak pembeliannya yaitu adalah di sini data yang paling banyaknya itu adalah 10. Nah, di sini 10 adalah gula. Gula merupakan modusnya. Paham? Di sini frekuensi yang paling banyaknya itu adalah 10 dan datanya adalah gula. Lihat, ulangi, perhatikan. Di sini adalah 10, ini yang paling banyak, dan yang merupakan datanya adalah gula, itu merupakan modusnya. Oke, paham sampai sini? Kita ke soal ini yang mungkin berbeda juga. Di sini bagaimana menentukan modus dari diagram batang. Ini justru lebih mudah sekali. Kenapa masih mudah? Nah, tapi Bu Santi di sini kasih caranya kalau soal ini adalah berbentuk uraian, maka kalian perlu mengerjakannya seperti ini. Nah, dari diagram diperoleh siswa yang menyukai di sini
data mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran matematika itu adalah, lihat diagramnya, ada 10 orang. Nah, lalu IPA di sini ada 11 orang. IPS ada berapa? Di sini 8 orang. Lalu bahasa Indonesia ada 11 orang. Nah, bagaimana cara menentukan modusnya? Lihat, ada datanya, yang paling banyak itu adalah IPA 11 orang, namun ada juga yang sama jumlahnya, yang paling banyak bahasa Indonesia 11 orang. Nah, kalau ada yang datanya di sini yang sama tapi paling banyak, itu kalian ambil dua-duanya dan itu merupakan modusnya. Jadi modus dari data tersebut adalah IPA dan bahasa Indonesia. Lihat anak-anaknya, kalau berbentuk PG, soal ini berbentuk PG dan berbentuk diagram, anak-anaknya tinggal melihat diagram mana yang paling tinggi. Nah, itu merupakan modus. Di sini yang paling tinggi dan ada yang sama, yaitu IPA dan bahasa Indonesia. Oke, pahami untuk diagram batang? Mungkin saja nanti ada berbentuk diagram garis atau diagram titik. Sama saja. Cari yang tinggi terhadap frekuensinya. Itu yang paling mudah. Kita langsung ke masih contoh. Bagaimana kalau di dalam bentuk diagram garis? Tadi yang sudah Bu Santi sampaikan. Ini kalau kalian mendapatkan seperti ini, langsung bisa menebak untuk modusnya. Tadi kata Bu Santi yang paling tinggi. Namun karena takutnya di sini berbentuk uraian, maka penyelesaiannya perlu seperti ini. Bahwa nilai 5 itu adalah 6 orang. Nilai 6 ada 7 orang. Nilai 7 ada 4 orang. Nilai 8 ada 9 orang. Hati-hati melihat terhadap frekuensinya. Nilai 9 ada 5 orang. Nah, bagaimana menentukan modusnya? Lihat yang paling banyak. Di sini yang paling banyak adalah 9 orang. Sesuai dengan diagram garisnya, yang paling tinggi adalah 9. Itu merupakan modusnya adalah nilai 8. Ulangi, modusnya adalah datanya. Setelah kita melihat banyak siswanya atau frekuensinya. Oke, paham? Tolong dilihat. Kalian lihat di soal. Ini di diagram garis, yang paling tinggi adalah nilai 8. Berarti itu adalah modusnya. Oke, itu untuk contoh yang keempat. Di sini ada tugas atau latihan yang kalian harus kerjakan biar kalian lebih paham dalam mencari modus. Soal yang pertama, kalian itu ada seperti contoh 1A yang berbentuk daftar. Hati-hati, di sini datanya sangat banyak sekali. Di sini siswanya ini sebanyak 40 orang. Hati-hati. Yang untuk nomor 2, tentu saja ini beda dengan nomor 1 juga. Di sini adalah yang berbentuk tabel. Nah, ini paling gampang. Mana saja yang frekuensi yang paling banyak. Oke, itu kalian cari modusnya. Kemudian yang nomor 3 seperti yang tadi soal cerita yang 1B. Namun di sini cara berangkat ke sekolah dan ada yang perlu kalian cari untuk yang naik angkot. Baru kalian cari modusnya. Untuk yang keempat itu ada soalnya seperti diagram batang. Contoh nomor 3. Nanti kalian cari modusnya pada hari keberapa. Nah, yang terakhir yang soal nomor 5 ini ada diagram garis. Jadi pada gaji karyawan berapa yang merupakan modusnya. Oke, itu saja untuk tugasnya. Ada 5 soal. Anak-anaknya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang diulang kembali, diterangkan kembali kalian paham. Kalau ada apa-apa yang materinya tidak dipahami, boleh langsung chat langsung ke Bu Santi.
Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.